Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina asu fi asri mu'minina bih ba'da nubuwatih. Wa ba'du fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani ayyamini washimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallah wa ballaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Badar rahimakumullah. Silakan merujuk pada surah Saba ayat 15 sebagai inti bahasan singkat pada zuhur kali ini. Surah Saba ayat 15. Saba itu nama surah yang dinisbatkan pada kaum Saba atau negeri Saba. Sekarang kira-kira di Yaman lah, Yaman, negeri Saba, di mana Allah pernah anugerahkan sesuai dengan ayat itu, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani ayyamini washimal. Sungguh pada negeri Saba atau kaum Saba itu, pada tempat tinggal mereka ada satu tanda kebesaran Allah. Ayatun jannatani, dua kebun besar, ayyamini washimal, kebun sebelah kanan dan kebun sebelah kiri, yang dalam tafsir disebutkan tidak ada buah-buahan yang tidak nikmat, semuanya luar biasa. Barangkali di kebun-kebun kita di Indonesia bilang ada buah yang tidak enak, ada buah yang, kalau negeri Sabah itu semua buahnya tidak ada yang tidak enak. Kalau kita barangkali ada durian Medan, tapi ada buah pacek juga ya. Kalau suruh milih durian Medan dan buah pacek, pasti orang pilih durian Medan. Dan pacek barangkali tidak akan dinikmati, tapi segala apa yang Allah ciptakan pada hikmahnya. Bapak-bapak yang pilih durian Medan yang mentega manis itu silakan saja dimakan. Yang glukosa darahnya sedang 650 dan tensi darahnya 350, silakan makan durian Medan. Saya tinggal nunggu pengumuman saja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata buah pacek itu sesuai Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua apa yang Allah ciptakan tidak pernah sia-sianya. Maka Allah tidak pernah berbuat abas sia-sia. Pasti apa yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Ternyata orang lebih memilih pacek yang kondisi tensi darahnya 350 karena itu lebih bermanfaat bagi penurunan darah. Nah, negeri Sabah ini beda dengan kita. Jadi dua kebun besar kanan dan kiri, tidak ada buah yang tidak nikmat, semuanya nikmat diberikan oleh Allah. Nah, kalau kulu mir rizqi rabbikum, kalau makanlah dari rizki Tuhan kalian. Ini rezeki dari Allah, kata makan. Jangan lupa kalau sudah makan rezekinya, waskurulah, syukur kepada yang memberikan rezeki, jangan kufur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, baldah tayyibah, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan Allah yang penuh dengan ampunannya. Dalam ayat itu ada penyebutan baldah tayyibah, yang seringkali dalam bahasa Indonesia baldah thayyibah itu diterjemahkan dengan terjemahan gemah ripah loh jinawi. Padahal kalau merujuk pada hadis Nabi tidak ada kaitan sama sekali baldah thayyibah dengan terjemahan baldatun thayyibah. Maka baldah thayyibah itu sampai Ibnu Abbas sendiri menafsirkan kullu baldatin laysat bi khabsah, sebuah negeri yang tidak kadar air yang tidak terlalu banyak. Jadi baldah thayyibah menurut Ibnu Abbas kullu baldatin laysat bi khabsah, satu negeri yang kadar airnya tidak terlalu banyak, tuh baldah thayyibah. Tapi kalau merujuk pada hadis Nabi, Nabi pernah menyebut, kata Nabi, kullu baldatin, setiap negeri itu ada baldah, baldatun thayyibah. Maka Nabi ini kullu baldatin, tiap-tiap negeri, yakunu fiha arba'atun, kalau di negeri itu ada 4 faktor, 4 aspek. Fa ahluha maksumuna minal bala, maka penduduk negeri itu akan terpelihara dari bala, bencana yang Allah akan timpakan. Dengan syarat di negeri itu ada 4 faktor, Pak. Ini yang akan menyelamatkan bangsa ini daripada bencana yang Allah timpakan. Itu baldah thayyibah. Apa yang 4? Kata Nabi, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil,
la yadlimuhum syai'an, seorang pemimpin yang adil yang tidak ugal-ugalan, konstitusinya dirabrak, demokrasinya dirusak tuh. Ya imamun adil ini senyum-senyumnya ada apa Pak? Bapak kok responnya senyum-senyum aja, paham ya? Nah, ini makanya kita punya cita-cita untuk menjadi baldah thayyibah. Yang tafsiran baldah thayyibah itu dijelaskan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kullu baldatin, tiap-tiap negeri yakunu fiha arbaatun, kalau di negeri ada 4 hal. 4 ini. Pertama kata Nabi, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Kalau adil, la yadlimhum syai'an, yang tidak menzalimi rakyatnya sedikit pun. Maka seorang pemimpin dalam konteks bahasa agama luar biasa. Dia bisa menjadi faktor tertahannya bala, bencana yang Allah akan timpakan kalau sikap keadilan yang tidak menzalimi rakyat. Seorang pemimpin itu wajib adil, Pak. Karena merujuk pada Al-Qur'an, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Jadi kenapa seorang pemimpin harus adil? Karena dia mendapatkan mandat dari Allah, al-hakamul adlu, yang bijak dan adil. Maka dia harus adil karena mendapatkan mandat dari Allah yang bijak dan adil. Maka pertanggungjawaban seorang pemimpin itu bukan kepada ketua umum partainya, meskipun sedang cekcok sekarang ini. Sungguh di luar dugaan, Pak. Dulu politik has no permanent friend, politik has no permanent enemy, politik has permanent interest. Itu betul terbukti. Ya, justru anak singa yang diasuh sekarang mah melawan pengasuhnya. Iya, jadi seorang penguasa pertanggungjawaban bukan pada ketua umum partainya. Ya, bukan pada ketua umum partai dan bukan pada partainya, tapi pada Allah yang memberikan dia mandat. Jadi pertanyaan itu, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah Allah yang memberikan punya kuasa, yang memberikan kuasa kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kalau merujuk pada Al-Quran, siapapun yang akan Allah pilih silakan, tapi kita berharap mudah-mudahan Anies Baswedan jadi presidennya. Amin dong Pak. Nggak apa-apa, ASN nggak apa-apa, bebas kok. Ya, nggak usah takut-takut. Ya, mudah-mudahan Allah pilih beliau nih, imamun adil ya. Yang nggak amin saya curiga nih katanya. Sing meneng baik saya curiga nih. Ya mudah-mudahan Allah kasih malikal mulki tu'til mulka man tasha. Saya sampaikan ini Pak, bukan pada majlis ini, di Lemhanas saya sampaikan. Saya pernah ada kesempatan ceramah di Lemhanas, saya kasih. Saya pindah dulu sini Pak ya. Izin ya, boleh. Orang-orang berebut kursi, saya udah dikasih kursi. Sampai ada yang gantung diri. Baik ya. Jadi merujuk para ayat Al-Quran, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Jadi selevel apapun apa yang punya Bapak miliki jabatan itu Allah yang kasih Pak. Sampai RT sekalipun malikal mulki tu'til mulka man tasha. Makanya kalau dia ada menyadari bahwa dia berkuasa karena malikal mulki tu'til mulka man tasha, nanti akan ada kesadaran spiritual. Wa tangzi'ul mulka mim, dan engkau akan mencabut kuasa yang pernah engkau berikan. Jadi seorang pemimpin yang punya akidah yang baik itu tidak takut impeachment, pemakzulan, pelengseran, kudeta, enggak takut. Jadi rireka aja. Andai kata saya tidak berkuasa, wa tangzi, kembalikan nih wa tangzi'ul mulka mimman. Itu hebatnya orang bertauhid. Jadi kalau seorang pemimpinnya dia tidak takut kudeta, andai kata terjadi impeachment, pemakzulan, kudeta, pelengseran, itu terjadi karena sabab saja. Hakikatnya Allah kehendaki tangzi'ul mulka. Sehebat apa sih manusia bisa menghalangi kuasa Allah? Jadi kalaupun terjadi kudeta, pemakzulan, impeachment, itu cuma sabab saja, hakikatnya wa tangzi'ul mulka mimman tasha. Begitu selesai Pak. It's okay, udah nggak ada masalah. Makanya penting seorang pemimpin yang adil, dia mampu punya kekuatan manahan bala yang Allah akan timpakan. Itu baldatun thayyibah, seorang pemimpin yang adil yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Semua subhanallah. Agama konteks hadis Nabi itu. Yang kedua kata Nabi, siapa? Alimun ala sabilil huda. Kalau di negeri ada orang yang berilmu di atas jalan hidayah. Kalau seorang berilmu, pertama pada Allah juga tuh, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Saya sesuai dengan seorang pakar komunikasi, Dr. Effendi Ghazali, itu lembaga survei bohong semuanya itu Pak. Karena saking cepatnya quick count 25 jadi 256.
Saking cepatnya quick count tuh, saking cepatnya maka angkanya nggak terkontrol lagi. Dapat 25, 256. DPT-nya 256, perolehan suaranya 856. Kalau orang Betawi pale lu butai. Kalau orang Betawi gitu. Ya DPT-nya 256. Perolehan suaranya 850. Ini jangan jin tuyul setan ikut nyoblos semuanya pada hari itu. Ya, alimun ala sabil, seorang berilmu di atas jalan hidayah. Jadi orang berilmu itu pada Allah, karena yang mengajarkan ilmu Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka nanti survei-survei yang dibuat itu bukanlah survei atas pemesanan pihak tertentu supaya dijadikan rujukan satu saat bukan menang, dimenangkan. Dalam sejarah perjalanan Republik ini tidak pernah ada seorang pemimpin presiden itu menang, Pak. Dimenangkan dengan cara terstruktur, sistematis dan masif gitu ya. Tidak pernah menang secara pure pilihan. Nah, maka dia menang pemilu tapi tidak jadi presiden, ada, terjadi ya. Maka lembaga-lembaga survei itu kalau dia orang berilmu pada Allah tuh. Jadi ala sabil huda, tidaklah surveinya dibuat atas pemesanan pihak tertentu. Betul Dr. Effendi Ghazali itu, kalian bohong semuanya, betul. Saya nggak tahu Google Trend itu punya siapa Pak. Tapi luar biasa trennya nggak pernah turun. Dan itu pure betul survei yang real, jujur betul dilakukan. Padahal bukan pemiliknya, saya kan bukan seorang muslim. Tapi kenapa lembaga survei yang pemiliknya seorang muslim tapi tidak ada komitmen pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka survei-surveinya dibuat atas pemesanan pihak tertentu. Satu saat seseorang dimenangkan, dan tanda kutip bukan menang ya, dimenangkan, masa hasil-hasil survei berbulan-bulan seperti Qodari katakan kemarin itu dia, memang kami sudah survei dia 20%, itu yang menjadikan dasar dia deklarasi sebelum waktunya, karena sudah dilakukan pemesanan. Cuma saya menyikapi kalau orang kebelet berak Pak, jangan ditahan Bian. Kalau orang kebelet berak jangan ditahan, biarnya dia berak Pak. Coba beraknya jangan di sini Pak. Jadi kalau Bapak kebelet berak, silakan ke WC, jangan di sini, ini di masjid nih. Silakan jangan ditahan. Nah itu kemudian dimenangkan, akhirnya hasil-hasil survei berbulan-bulan sebelum Pilpres menjadi rujukan. Memang kami sudah survei sebelum pemilihan itu terjadi, tinggi angkanya. Ini menjadi rujukan dia, pembenaran atas survei yang dibuat abal-abal untuk menangkan satu itu. Nah rusak negeri ini kalau nanti alimun ala sabilil huda, kalau tidak di atas jalan hidayah, rusak negeri Pak. Ya, ilmuwan-ilmuwan melacurkan ilmunya. Makanya satu-satunya survei yang saya percaya milik Profesor Doktor guru besar IPB itu, saya kenal banyak, saya baca tulisannya. Ya Pak Didin, itu yang saya percaya itu. Ya, dia sebar dan itu tidak bayaran, keluar ngocek kosong sendiri, itu pure, itu yang saya percaya sampai dari sekian lembaga survei yang ada. Ya Profesor Daman Huri itu yang ibu guru besar IPB. Ini orang punya komitmen ilmu, yang pertamanya pada Allah yang mengajarkannya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi seorang ilmuwan itu punya power untuk bisa menahan balanya Allah kalau dia punya komitmen ala sabilillah, di atas jalan hidayah. Maka berapa banyak ilmuwan-ilmuwan yang tidak punya komitmen itu bisa merusak dan mengancam dihantamnya kita dengan bala dan bencana yang Allah timpakan. Dua. Yang ketiga, kata Nabi, masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala ta'limil ilmi wal Qur'an. Kalau di negeri itu masyayikhnya, para ulamanya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, punya komitmen amar ma'ruf nahi munkar, bukan amar munkar nahi ma'ruf. Maka saya termasuk orang yang deklarasi itu, saya yang baca doa Pak, barang di YouTube tersebar, saya yang baca doa untuk beliau. Saya kutip ayat-ayat. Saya kaget ketika seorang kawan saya juga harus tampil baca doa di GBK. Saya kaget, subhanallah. Orang banyak bertanya melalui WA. Karena saya capek menjawabnya ya, terhadap fenomena ada seorang dengan pangkat apapun kealimannya di masyarakat, mau pangkat Habib, Abuya, Buya, mau Gus Miftah, Gus Gembok, Gus Grendel segala, wallahu alam, udah terserah. Kalau ada keberpihakannya pada kezaliman, itu patut dipertanyakan integritas keulamaannya Pak. Saya cuma menjawab dengan analogi saja. Ustaz bagaimana menyikapinya? Saya jawab, Musa itu tidak berkoalisi dengan Firaun. Ibrahim alaihissalam tidak berkoalisi dengan Nimrud.
Nabi Sulaiman tidak berkoalisi dengan Bilqis yang kaya itu. Ya. Nabi Lut tidak berkoalisi dengan kaum Sodom. Rasulullah tidak berkoalisi dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, tidak. Masing-masing, karena ini sabilul haq, ini sabilul batil. Ini jalan kebenaran, ini jalan kebatilan. Nggak mungkin yang hak dan batil itu jadi satu. Makanya ketika ada seorang oknum, seorang ulama harus baca doa pada deklarasi kelompok tertentu hadir di situ, jangankan baca doa, hadir fisik saja sudah bahasa tersendiri bagi umat. Saya makanya protes ketika ada gambar saya ditempelkan pada spanduk mendukung calon tertentu. Saya tidak sebut nomor 1, nomor 2-nya. Saya bilang itu nggak boleh, fitnah. Saya bilang saya nggak pernah secara verbal atau tulisan mendukung paslon tertentu sehingga gambar saya ada di spanduk ya sebagai background dari paslon. Saya sebut nomor 3. Tengok. Demi Allah, saya tidak mau menyakiti hati umat. Ya umat tersakiti loh, katanya berpihak ke sini membela kebenaran, kok kakinya ada 2, sana 1, sini 1. Saya punya kawan didatangi dengan uang 1 tas, Pak, dan mobil Alphard baru dengan BPKB langsung, Pak. Cuma adar untuk berpindah pilihan. Saya alhamdulillah punya komitmen. Tidak, saya kira Musa itu tidak pernah berkoalisi dengan Fir'aun. Ibrahim tidak berkoalisi dengan Nimrud, paham Pak ya? Ya, Nabi Musa tidak berkoalisi dengan Fir'aun. Karena Nabi Musa Nabi Allah, Fir'aun musuh Allah. Jadi tidak pernah akan ketemu antara orang-orang yang membela kebenaran dengan orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Mungkin bahkan merusak kebenaran, nggak mungkin. Maka saya tidak perlu menjawab lewat PA, saya lewat ceramah khutbah Jumat ceramah. Saya katakan jawabannya analogi, nggak dengan ayat. Lah kalau para ulamanya tidak punya komitmen amar ma'ruf nahi munkar, terancam kita dari bala yang Allah masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Para masyayikh, para ulama yang punya komitmen amar ma'ruf. Tugas ulama itu amar ma'ruf nahi munkar, enggak yang lain. Mengingatkan dalam sejarah pemerintahan Islam, baca saja ada buku Tarikhul Khulafa. Silakan Bapak buka, sudah banyak diterjemahkan tuh kitab literatur Arab ya. Bagaimana proses perjalanan para penguasa-penguasa muslim ya, dan berdampingan dengan ulamanya, bagaimana kedudukan para ulama menyikapi para penguasa. Ya andai kata harus hadir ke istana, berani tapi menasehati, Pak. Menasehati para penguasa yang tidak adil dengan bahasa agama. Bukan malah ikut berkompromi, berkoalisi dengan orang-orang yang justru merusak kebenaran. Maka jawaban saya tidak dengan ayat, dengan analogi saya bahwa Nabi Musa tidak pernah berkoalisi dengan Fir'aun, Ibrahim tidak berkoalisi dengan Nimrud, Nabi Sulaiman tidak berkoalisi dengan Ratu Bilqis, ya Nabi Lut tidak berkoalisi dengan kaum Sodom. Rasulullah tidak berkoalisi dengan orang-orang kafir Quraisy. Padahal tawaran luar biasa. Sudahlah hai Muhammad, ya duduk manis saja, mau wanita kami beri, harta kedudukan kami beri. Apa jawabannya? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini, demi Allah kalau mereka letakkan matahari tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan matahari tangan kiri, ala an atruqa hadzal amr, untuk meninggalkan perkara ma taraktu, aku tidak pernah meninggalkannya. Tegas Rasulullah bahwa itu kekuatan batil, ini kekuatan benar. Nabi, jangankan wanita, kedudukan, harta, matahari mereka letakkan di tangan kananku, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an utruqa hadzal amr ma taraktu, aku tidak pernah meninggalkan perkara dakwah kebenaran itu. Itu sikap yang harus ditunjukkan, bukan malah berkoalisi dengan pihak-pihak yang batil. Tidak dibenarkan, merusak. Silahkan tunggu bala yang Allah akan timpakan kalau ulamanya sudah tidak punya komitmen amar ma'ruf nahi munkar. Maka sebetulnya yang paling ditakutkan sama Nabi terjadi pada kita, inna akhwafa ma akhafu alaikum min ghairi dajjal ulama usu. Inna akhwafa, sesungguhnya yang lebih menakutkan, kata Nabi, ma akhafu alaikum, apa-apa yang aku takutkan terjadi atas kalian, min ghairi dajjal, selain dajjal, yang menakutkan ulama usu, ulama-ulama yang jahat. Libasum libasus salihin wa qulubum qulubudz dhi'ab, bajunya baju orang soleh, hatinya hati serigala. Orang bilang serigala berbulu ayam, Pak. Kalau serigala berbulu domba, serigalanya takut. Serigala berbulu domba ya, musang berbulu ayam, musang berbulu ayam. Kalau musang berbulu domba, musangnya takut, dombanya gede apalagi domba Garut kan. Ya musang berbulu ayam, kira-kira kita pikir ayam, ternyata musang, kita pikir domba, malah serigala. Nah itu kata Nabi, dajjal menakutkan. Yang lebih menakutkan itu ulama-ulama yang jahat, yang busuk amar mungkar nahi ma'ruf. Ada terjadi.
Jadi ini faktor yang kemudian membuat negeri ini tidak teraman dari bencana yang Allah timpakan tuh. 3. Yang terakhir kata Nabi, nisaun masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Kalau di negeri itu nisa perempuannya masturat, tertutup auratnya. La yatabarrajna yang tidak berperilaku dengan tabarrujal jahiliyah, perilaku jahiliyah. Pak JK, saya pernah ngomong di hadapan Pak JK soal ini. Ustadz itu kan mode, ya awalnya mode Pak, tapi yang penting substansinya auratnya tertutup. Ya nggak apa-apa mode, kan banyak mode-mode jilbab. Tapi substansi kan auratnya itu nisaun masturat, perempuan yang tertutup auratnya, yang tidak berperilaku dengan perilaku jahiliyah. Cuma saya naib Pak di negeri ini, kalau ada bahasa-bahasa syariat, ada stigma negatif radikalisme. Itu perempuan berjilbab radikalisme. Kalau ada bahasa syariat pasti stigmanya radikalisme. Pak Wahidin Halim ketika jadi wali kota Tangerang itu ada perda syariah rame dari Sabang sampai Merauke. Padahal saya tahu persis pemberlakuan perda syariah melarang beredarnya minuman keras di kota Tangerang. Dan alhamdulillah menekan secara signifikan angka kejahatan yang justru kata Nabi al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu pangkalnya segala dosa. Berawal di khamr terjadi perjinahan, pembunuhan segala macam. Maka menekan angka kriminalitas di kota Tangerang ketika ada perda syariah melarang peredaran minuman keras. Luar biasa. Tapi stigmanya kan radikalisme negara Islam. Enggak ada itu. Cuma kebijakan beliau untuk menekan angka kejahatan. Saya baca dalam sebuah laporan kriminal di Amerika itu setiap 1 detik Pak, terjadi 10 angka kejahatan pemerkosaan 1 detik. Berarti kalau 1 menit kan 60 detik. Kalau 1 detiknya terjadi 10, berarti kalau 1 menit bisa 600. 1 jam berapa? Ternyata berawal dari cara berpakaian. Maka Al-Quran dzalika adna ayyurafa fala yu'dzain. Kalau orang berjilbab itu lebih dikenali. Mana perempuan muslimah dan bukan muslimah dikenali lewat pakaiannya. Oh ini jilbab masih muslimah. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, maka tidak disakiti. Alhamdulillah orang-orang yang berdiri tidak pernah dilecehkan Pak. Sweet nggak pernah. Yang dilecehkan tuh yang pakaiannya pacarnya Ali Oncom. Masih suka baca Poskota. Bagaimana pakaian Ali Oncom Pak? Ya seksi kan. Nah itu sweet gitu. Dzalika adna ayyurafna, kalau perempuan pakai jilbab itu lebih dikenal di orang muslimah. Fala yu'dzaina, maka tidak disakiti. Betul alhamdulillah. Ternyata tingginya tindak pidana perkosaan di Amerika karena cara pola berpakaian tinggi, apalagi tidak didampingin mahramnya, selesai sudah. Jadi syariat ini lebih mulia karena mencegah terjadinya angka kejahatan lewat pakaian menutup aurat. Perda syariah radikalisme ya, perempuan berjilbab radikalisme. Tapi yang saya heran, kita ada standar ganda. Ketika bicara Bank Syariah Indonesia bahkan diresmikan oleh kepala negara, tidak ribut-ribut radikalisme tuh. Ketika BSI diresmikan Bank Syariah Indo, kok tidak ribut-ribut stigma radikalisme ketika ada pembentukan Bank Syariah Indonesia? Mudah saja karena ada motif kepentingan ekonomi, ada cuannya bilang. Kalau ada duitnya nggak rame-rame Pak, nggak perlu ada radikalisme karena ada cuannya. Jadi nggak adil. Ketika bicara hijab syar'i kok ada stigma negatif radikalisme, ketika perda syariah ada stigma negatif radikalisme. Kenapa ketika Bank Syariah Indonesia tidak ada stigma radikalisme? Itu karena ada motif ekonomi, selesai. Ini 4 hal yang Nabi katakan kullu baldatin yakunu fiha arba'a fa ahluha ma'sumun. Ini menjadi konsep baldatun thayyibah menurut hadis Nabi yang selama ini diterjemahkan dengan gemah ripah loh jinawi. Ternyata kalau merujuk pada hadis Nabi, baldah tidak ada kaitan sama dengan gemah ripah loh jinawi. Semua baldah itu berkaitan dengan akhlak moral. Ya, imamun ali, seorang pemimpin kan moral, attitude. Ya, terus yang kedua alimun ala sabil huda, seorang berilmu di atas jalan ini, attitude, akhlak lagi. Ulamanya amar ma'ruf, akhlak lagi, perempuan berakhlak. Jadi tidak ada kaitan baldah thayyibah dengan terjemahan selama ini gemah ripah loh jinawi. Ya andai kata tanahnya subur, buat apa tanahnya subur kalau pemimpinnya zalim, ulamanya tidak komitmen amar ma'ruf, bahaya. Ya makanya berawal baldah thayyibah semuanya pada komitmen moral akhlak. Good government itu tidak ada kaitannya dengan kesuburan tanah Pak, kejujuran. Maka temporer saya ceramah, saya tutup terakhir nih. Saya ceramah di wilayah Depok gitu, ada selebaran MUI Depok yang saya agak terusik hati saya. Jangan membawa-bawa tema sifat wajib Nabi ke dalam tema-tema pilpres yang sidik, amanah, tablik, fatwa.
Loh, kok dilarang? Justru komitmen kita pada sidik apa, kita mau pilih pemimpin yang bohong, yang tidak amanah alias khianah, atau kita pilih seorang pemimpin yang tidak fatonah baladah, yang bebel. Ini mimpin negara loh, harus berdampingan dengan negara-negara besar, punya kemampuan komunikasi, punya nalar yang tinggi, nggak mungkin. Maka kalau ada pelarangan jangan bawa-bawa tema sifat wajib Nabi ke dalam tema pilpres. Saya bilang itu himbauan yang menyesatkan. Justru kita gelorakan pemimpin yang siddiq, amanah, tablik dan fatonah, itu semuanya baldah thayyibah. Jadi baldah thayyibah itu tidak ada kaitan dengan makna gemah ripah loh jinawi. Merujuk pada hadis Nabi, baldah itu semua berkaitan etika moral. Etika, maka good government itu bukan karena kesuburan tanahnya, bagaimana mengelola negara ini dengan kejujuran, amanah tidak khianat, ya tablik tidak kitman. Jadi kalau orang mau minta data harus dibongkar, tidak kitman, harus tablik disampaikan, harus cerdas, harus cerdas, nggak balada. Ya nggak mungkin kita pilih seorang pemimpin yang, ya alhamdulillah ada istilah-istilah baru, ada blimbing sayur, ada istilah blimbing sayur, ada samsul. Gara-gara itu seorang kader caleg dari PDIP yang lupa saya. Beliau yang mempamerkan itu, ayo samsul, ayo samsul itu beliau. Ya, ini jujur, masyarakat menginginkan sebuah tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan hadis Nabi, biar tercipta baldatun thayyibatun warabun. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesaran dan kemahatauannya, biar Allah takdirkan seorang pemimpin yang betul menjadi ukuran ideal kita semuanya dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Nasrun minallah wa fathun qarib, nasrun minallah wa fathun qarib, nasrun minallah wa fathun qarib. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib, ala inna nasrallahi qarib, ala inna nasrallahi qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, wallahu khairul makirin, wallahu khairul makirin. Allahumma ja'alna minal ghalibin al-mansurin, Allahumma ja'alna minal ghalibin al-mansurin, Allahumma ja'alna minal ghalibin al-mansurin. Rabbana la tadar ala Indonesia lisyuyu'in ad-dayyara, Rabbana la tadar ala Indonesia lil kadzabin al-khainin as-sarikin al-makirin al-zalimin ad-dayyara. Allahumma dammirhum tadmira wa ahlikum kullal halak wa ahlikum kullal halak. Sallallahu ala khairi halki Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil bal minna ya karim, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.